Untuk melakukan setting repeater pada router TP-Link TLWR840 ini, teman-teman harus melakukan hal sebagai berikut ya teman-teman. Pertama-tama kita men-setting wirelessnya terlebih dahulu. Karena apabila kita men-setting pertama kali repeaternya, nanti kita tidak bisa mengganti kata sandinya ya teman-teman. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu mengganti LAN-nya ya teman-teman. Karena LAN-nya ini defaultnya masih 192.168.0.1. Nanti bisa konflik IP dengan router utamanya ya teman-teman. Karena router utamanya defaultnya juga 192.168.0.1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua opsi saja ya teman-teman, yaitu opsi WISP dan opsi range extender. Nah, apabila kita menggunakan opsi WISP ini, yang hendak kita setting repeater ini akan menggunakan SSID WiFi sendiri, berbeda dengan SSID WiFi utamanya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat sekalian semuanya, dimanapun anda berada, kembali lagi di channel saya Rifi Albani. Mudah-mudahan para sobat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara setting repeater pada sebuah router TP-Link TLWR840N ya teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu, serta mengaktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman. Karena apabila saya mengupload video terbaru saya, teman-teman sekalian segera mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke, langsung saja kita lanjut teman-teman. Untuk melakukan setting repeater pada sebuah router TP-Link TLWR840N ini, sebaiknya kita memastikan terlebih dahulu laptop kita sudah betul-betul terhubung terhadap router TP-Link TLWR840-nya menggunakan kabel UTP LAN. Caranya, langsung saja kita pilih start ini. Pada pencarian kita ketikkan CMD, kemudian kita pilih CMD ini. Di sini pada terminal kita akan mengeping terlebih dahulu ya teman-teman terhadap IP default router TP-Link-nya. Kita ping spasi 192.168.0.1. Oke teman-teman, di sini terlihat jelas ada replay dari router TP-Link-nya, yang artinya laptop kita sudah berhasil terhubung dengan baik terhadap router TP-Link-nya. Langsung saja kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita membuka browser Chrome pada laptop atau PC kita ya teman-teman. Lalu pada Google Search Engine ini kita masukkan IP defaultnya yaitu 192.168.0.1, lalu kita enter. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan login awal sebuah router TP-Link-nya ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan username defaultnya yaitu admin. Kemudian kata sandinya juga admin. Kemudian kita tutup saja ini iklannya ini. Lalu kita pilih login. Oke, ini kita tutup saja ya teman-teman. Kita close. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan awal sebuah sistem router TP-Link TLWR840N ya teman-teman. Oke, untuk melakukan setting repeater pada sebuah router TP-Link TLWR840N ini, yang harus teman-teman lakukan adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita mengkonfigurasikan terlebih dahulu wirelessnya ya teman-teman. Karena apabila kita men-setting repeaternya terlebih dahulu, maka kita tidak akan bisa mengganti kata sandinya. Langsung saja kita masuk ke tab wireless. Di sini kita akan mengganti nama wifi-nya ya teman-teman. Langsung saja pada wireless network name ini kita ganti menjadi seumpamanya Indonesia. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih save. Lalu langkah selanjutnya kita mendisable WPS ya teman-teman. Kita masuk tab WPS. Karena WPS itu sendiri celah kebocoran untuk orang-orang tertentu yang hendak menghack WiFi kita. Langsung saja di sini kita disable.
Kemudian langkah selanjutnya kita mengganti kata sandinya ya teman-teman. Kita pilih tab wireless security ini. Lalu kita pilih opsi WPA/WPA2 personal recommended ini ya teman-teman. Karena ini sudah support WPA2 PSK ya teman-teman. Langsung saja kita ganti kata sandinya, masuk ke tab wireless password ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan seumpamanya Indonesia 2021. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih save. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita akan mengganti login defaultnya ya teman-teman, karena di sini login defaultnya masih admin. Susah saja caranya, kita masuk ke system tools ini. Kemudian kita pilih opsi password. Oke teman-teman, untuk username lamanya di sini yaitu admin. Lalu password lamanya juga admin. Di sini new username-nya di sini kita buat seumpamanya admin juga. Kemudian kata sandi barunya admin 2021. Lalu konfirmasi passwordnya juga sama admin 2021. Kemudian kita pilih save. Oke, di sini kita masukkan username dan kata sandi yang barusan kita buat ya teman-teman, yaitu admin. Kemudian passwordnya admin 2021. Kemudian kita pilih login. Kita tutup saja teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu mengganti LAN-nya ya teman-teman, karena LAN-nya ini defaultnya masih 192.168.0.1. Nanti bisa konflik IP dengan router utamanya ya teman-teman, karena router utamanya defaultnya juga 192.168.0.1. Dan juga saran saya wajib diganti untuk IP address LAN-nya, karena satu sisi lain kita bisa meremote repeater ini ya teman-teman, karena kalau kita tidak mengganti LAN IP address LAN-nya ini, nanti kita akan kesulitan untuk meremote router TP-Link ini ya teman-teman. Langsung saja di sini kita ganti seumpamanya 2.1. Kemudian kita pilih save. Kita pilih OK pada notifikasi. Kemudian router TP-Link-nya secara otomatis melakukan proses rebooting ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai proses rebootingnya selesai. Oke teman-teman, proses rebootingnya akan segera selesai. Nanti secara otomatis pada IP defaultnya berubah menjadi IP 192.168.2.1 yang tadi kita sudah konfigurasikan ya teman-teman. Jadi kalau kita hendak meremote repeaternya, kita menggunakan IP 192.168.2.1 ini. Kemudian apabila kita hendak meremote router utamanya, kita menggunakan IP 192.168.0.1. Langsung saja pada username-nya kita masukkan lagi di sini admin. Kemudian kata sandinya admin 2021. Kemudian kita pilih login. Kita pilih close saja. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke tab quick setup ini ya teman-teman. Oke, pada quick setup ini kita pilih next saja. Di sini ada 4 opsi ya teman-teman, yaitu opsi wireless router, opsi WISP, opsi access point,
dan opsi range extender. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua opsi saja ya teman-teman, yaitu opsi WISP dan opsi range extender. Dimana dua opsi ini ada sangkut pautnya dengan repeater yang akan hendak kita setting pada router TP-Link ini ya teman-teman. Saran saya sebaiknya teman-teman sekalian menggunakan opsi WISP. Kenapa saya menganjurkan menggunakan opsi WISP? Karena apabila kita menggunakan opsi WISP ini, nanti router TP-Link yang hendak kita setting repeater ini akan menggunakan SSID WiFi sendiri, berbeda dengan SSID WiFi utamanya ya teman-teman. Tapi apabila teman-teman menggunakan opsi yang keempat, yaitu range extender, di sini nanti router TP-Link yang kita hendak setting menjadi repeater, dia akan mengikuti SSID router utamanya ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya router utamanya SSID-nya Ibrahim Hotspot, maka router TP-Link yang kita jadikan extender juga mengeluarkan output SSID-nya ya Ibrahim Hotspot, seperti itu. Berbeda halnya dengan menggunakan mode WISP. Kalau mode WISP dia akan berdiri sendiri SSID-nya. Bisa disetting berbeda dengan SSID router utamanya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan lebih memilih opsi WISP ya teman-teman. Langsung saja kita pilih checklist pada WISP. Kemudian kita pilih next saja. Oke, di sini ada beberapa opsi pilihan ya teman-teman. Di sini opsinya dynamic IP, static IP, PPPoE, L2TP, dan PPTP. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan opsi dynamic IP saja ya teman-teman. Langsung saja kita pilih next. Oke, secara otomatis router TP-Link-nya melakukan proses scanning terhadap SSID WiFi yang hendak kita tembak ya teman-teman. Yang jelas SSID yang hendak kita tembak itu kita mengetahui kata sandinya ya teman-teman. Sebaiknya SSID yang kita tembak yaitu WiFi rumah kita sendiri. Dalam kesempatan tutorial kali ini saya menggunakan SSID Ibrahim Hotspot untuk router utamanya yang hendak kita tembak ya teman-teman. Dan juga apabila pada kantor, sekolah, kampus, atau tempat kerja teman-teman sekalian menggunakan SSID yang banyak, sumber WiFi yang banyak seperti itu, saya sarankan teman-teman sekalian lebih memilih signal strength yang terbesar ya teman-teman. Karena semakin besar signal strength-nya, semakin stabil pula akses internetnya untuk kemudian harinya. Langsung saja dalam kesempatan kali ini Ibrahim Hotspot ini memiliki sinyal strength 126 ya teman-teman. Langsung saja kita pilih connect. Oke, di sini kita disuruh memasukkan kata sandi untuk mengkonektingkan terhadap SSID router utamanya ya teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan SSID Ibrahim Hotspot. Di sini kata sandinya langsung saja kita masukkan coba. Nanti teman-teman sekalian tinggal menyesuaikan kata sandinya apa ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke, di sini untuk AP setting local network SSID saya sudah saya setting menjadi Indonesia. Dan kata sandinya di sini menggunakan Indonesia 2021 besar semua ya teman-teman. Langsung saja kita pilih next. Kemudian kita pilih finish. Maka secara otomatis router TP-Link-nya melakukan proses rebooting ya teman-teman. Sekali lagi videonya akan saya skip guna menghemat durasi video saya supaya tidak terlalu panjang. Oke, proses rebootingnya mendekati selesai ya teman-teman. Langsung saja untuk memastikan laptop kita apakah sudah berhasil terhubung ke internet atau belum, langsung saja kita melakukan testing terhadap Google ya teman-teman. Langsung saja pada keyboard laptop kita tekan Windows dan huruf R secara bersamaan ya teman-teman. Oke, di sini terlihat ya teman-teman, pada adapter LAN laptop saya sudah berubah notifikasinya menjadi internet access. Oke, terlihat internet access ya teman-teman.
Langsung saja di sini pada run ini kita ketikkan cmd seperti ini ya teman-teman. cmd, kemudian kita pilih OK. Lalu di sini kita pingkan Google, ping google.com. Kita spasi min T. Oke, terlihat ya teman-teman, di sini sudah ada replay dari Google yang artinya laptop saya sudah berhasil terhubung ke internet dengan baik. Langsung saja kita tutup. Kemudian kita coba mengakses internet. Di sini kita coba YouTube. Kita enter. Oke, sudah berhasil ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pengetesan terhadap wireless laptop saya ya teman-teman. Oke, langsung saja pada LAN adapter laptop saya cabut RJ45-nya ya teman-teman, supaya proses pengetesan terhadap wirelessnya betul-betul maksimal. Di sini saya scan lagi. Oke, di sini terlihat ya teman-teman SSID yang sudah saya berhasil buat tadi, yaitu SSID-nya Indonesia. Langsung saja kita pilih connect. Kemudian pada security key-nya ini kita masukkan kata sandinya, yaitu Indonesia 2021. Kemudian kita OK. Oke, langsung saja kita ping lagi terhadap Google ya teman-teman. Kita ping Google. Kita tekan logo Windows dan huruf R berbarengan pada keyboard laptop kita. Kemudian kita klik OK. Di sini kita ping google.com. Pasti min T. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, di sini sudah terlihat jelas ada replay dari Google yang artinya wireless laptop saya juga sudah berhasil terhubung ke router repeater TP-Link-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan tes lagi. Di sini seumpamanya kita coba Suniman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman sekalian. Demikian teman-teman sekalian tutorial singkat kita pada kali ini, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan performa video saya untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman.